Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, eh, mengawali pekan pembelajaran kita pada eh, kesempatan kali ini adalah saya ingin menguraikan bagaimana menulis capaian pembelajaran terkait dengan menulis bab dalam buku. Jadi topik kita adalah capaian pembelajaran menulis bab dalam buku. Untuk itu kita mendiskusikan lebih awal tentang karakteristik buku. Ya, halaman yang fleksibel, tidak kaku dan monolitik berbanding dengan artikel jurnal yang dibatasi sekian halaman. Kita bisa lihat itu dulu karena jurnal ini versinya cetak ya, sebelum kita transformasi ke dalam jurnal online. Tetapi jurnal cetak ini sebab halaman yang terbatas, space yang terbatas sehingga kemudian dibuatkan formula berapa kata dan sebagainya. Oleh karena itu berbeda dengan buku yang kemudian itu boleh berpanjang-panjang, disesuaikan dengan keinginan masing-masing penulisnya, sehingga halaman buku itu sangat fleksibel. Ya, lebih-lebih lagi kalau buku sekarang buku elektronik, walaupun juga tadi jurnal itu sudah elektronik, tetapi kemudian karena pakemnya sudah dibuat seperti itu sehingga tidak se-fleksibel buku. Yang kedua adalah buku itu kita memerlukan editor. Jadi antara penulis dengan editor perlu saling berkomunikasi sehingga buku itu tentu akan lebih baik ya. Jadi pekerjaan menulis ya satu pekerjaan tersendiri, begitu pula menyunting editor satu pekerjaan tersendiri. Gaya penulisan ini bisa beragam ya, ada orang yang menulis buku dengan gaya novel, ada yang menulis dengan gaya sastra, dan oleh karena itu saya serahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, masing-masing kita punya gaya yang berbeda-beda di dalam menulis yang tentunya tidak harus sama, maka yang sama nanti kurang lebih pada struktur komposisinya dan sebagainya. Selanjutnya adalah struktur ini tidak harus judulnya seperti kalau jurnal itu imrat, introduction, method, result yang sudah dianalisis, tetapi kalau buku yang sama nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Jadi strukturnya disesuaikan dengan gaya menulis masing-masing. Lalu kemudian tentu buku yang bagus ini tidak hanya selesai, tetapi juga adalah Anda harus punya kesempatan untuk saling memperbaiki, saling mereview. Oleh karena itu saya minta ketua kelas untuk membagi-bagi menjadi kelompok supaya ini boleh kita saling belajar dalam satu kelompok itu. Langkahnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kelompok sudah dibagi oleh ketua kelas ya. Pembagiannya sudah ada. Silahkan lihat kembali topik-topik perkuliahan kita, lebih spesifik lebih bagus. Kalau sangat umum justru saya khawatir itu sudah ada publikasi tentang itu. Perhatikan mata kuliah kita, lalu kemudian konfirmasi dengan publikasi atau literatur yang sudah ada ya, jangan sampai terjadi pengulangan atau bahkan tidak relevan atau tidak ada yang baru sama sekali, walaupun sebenarnya buku tadi saya katakan sangat fleksibel berbanding dengan jurnal, tetapi tetap harus ada kebaruan, jangan sampai sama dengan apa yang sudah ada. Lalu perhatikan kohesi antar paragraf, koherens antar paragraf ya. Jangan paragrafnya loncat-loncat, sebagaimana kalau Anda kemudian naik pesawat ketika landing dengan bagus ya itu sangat menyenangkan, tetapi kalau hard landing loncat-loncat begitu itu tentu tidak menyenangkan. Sama kira-kira kalau kita menulis seperti itu.
Struktur penulisannya adalah kita mulai dari pendahuluan, ya, lalu buat sub-sub judul yang berisi temuan, ya. Sebelum penutup masukkan satu judul yang berisi diskusi, ya. Judulnya Anda buat seperti saya pernah membuat bab dalam buku, saya kasih judul Masa Depan Islam di Papua Barat, ya. Atau buat konstruksi Islam di Papua Barat, atau apapun judul yang kira-kira sesuai dengan pilihan Anda masing-masing, tetapi isinya itu adalah diskusi. Jadi apa temuan-temuan Anda, lalu kemudian konfirmasi dengan literatur-literatur konfirmasi dengan literatur-literatur yang sudah ada. Kemudian setelah itu penutup dan daftar pustaka. Daftar pustaka yang kita gunakan sepenuhnya menggunakan gaya APA. Ya, jadi dengan istilah yang lain body note, jadi nama dan tahun saja, tidak perlu dicantumkan halamannya. Selanjutnya mari kita belajar dari pengalaman. Ya, suatu waktu saya mengajar di jurusan tarbiyah, metode penelitian pendidikan. Ya, dari mata kuliah itu akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan buku Potret Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat, yang pada akhirnya setelah proses lama bisa terbit di tahun 2018, ya, setelah prosesnya lama, ya karena memang saya yang mengedit, lalu kemudian setelah itu tidak saja saya mengedit sendiri, tetapi kemudian mengumpulkan, melihat relevansi dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa, sehingga kemudian terbitlah menjadi satu buku kompilasi yang diberi judul Potret Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat. Ya, ini ditulis oleh mahasiswa S1, ya, di jurusan tarbiyah, ya, prodi PAI di Stein Sorong di masa itu, ya. Mahasiswa dan saya itu bekerja bersama dan sama-sama bekerja, ya. Jadi karena ini kerja kelompok, ya, maka tentu semua orang diminta berkontribusi. Jangan kerja kelompok lalu kemudian satu yang bekerja, satu yang lain tidak, ya, tetapi kita harus saling membantu. Ya, dengan adanya luaran seperti ini, capaian pembelajaran ini akan menjadi abadi, sekaligus kesempatan kita menuliskan tentang pendidikan Islam di Papua Barat, ya, sekaligus juga sebagai wadah sosialisasi, ya, bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Papua Barat. Apalagi Anda sudah berada di strata magister, strata 2 di tingkat pendidikan magister, maka paling tidak dari proses-proses pembelajaran yang kita lakukan terdapat jejak-jejak yang kemudian memperkuat atau paling tidak menjadi pondasi bagi keilmuan orang-orang setelah kita, karena kita kemudian sudah meletakkan banyak hal terkait dengan itu. Itu gambaran saya tentang buku itu. Sebelum berakhir saya ingin menunjukkan, Anda boleh lihat di Google Books, ya, ini bukunya, ya, Potret Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat, ya, ditulis bersama-sama, terbit tahun 2018, ya. Ada sumbangan diantaranya, sumbangan bab diantaranya dari Yeni yang menulis tentang transmigran di SMA Muhammadiyah Aimas, ya. Lalu kemudian berikutnya apalagi di bab berikutnya ada juga tulisannya Asep Abdul Muhyiddin, itu tentang MI Al-Ma'arif Kota Sorong, ya. Ya, jadi ini di Google Books ini adalah setakat sekadar preview saja, ya. Jadi kurang lebih ada lebih dari 100 halaman ini buku ini, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini capaian pembelajaran yang dihasilkan dari belajar di program studi PAI jurusan tarbiyah tingkat S1,
Jadi kalau kemudian Anda semua ini sudah di S2, maka tentu kita harapkan lebih advance lagi. Ya, terkait dengan itu pula saya memilih untuk mengirim ke penerbit ini Diandra Kreatif karena ini juga sudah terindeks ke Google Scholar. Kalau kemudian kita perhatikan ya, Google Scholar-nya adalah um, potret madrasah. Ya, kita bisa lihat di sini. Uh, Mana ini? Potret madrasah minoritas Muslim. Ya, dia tidak terlihat satu buku ini, tapi dia terlihat dalam bentuk bab-bab dalam buku. Seperti salah satu contohnya ini, ya, babnya adalah eh, pesantren modernitas pemberdayaan pendidikan Islam di masyarakat Muslim Sorong, ditulis oleh Pratiwi, lalu kemudian Masrul Haq, Suryani dan saya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, jadi di samping terkait dengan uploading unggahan tiap pekan, Anda juga sudah harus mulai bergerak untuk menulis bab dalam buku sebagai capaian pembelajaran sebelum masuk kita ke ujian tengah semester. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.